saya tanya, di mana Yesus ngajarin dosa waris? Pakai dalil. Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa yang dibangun? Pakai dalil. Enggak, masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Iya, masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Di dalam, jelaskan Kamu tahu nggak artinya kata masjid? Sebelum masjid dibangun, sebelum tempat sujud dibangun, di mana Rasulullah sholat? Masjid apa? Masjid apa yang dibangun? Masjid dibangun. Jawab pakai dalil. Lo enggak, saya tanya, makanya saya mau lihat kau pintar apa tidak. Kau menafsirkan kitab suci kami seenak jidatmu. Ya udah, masjid apa yang dibangun? Sekarang jawab saya. Masjid apa yang dibangun? Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Di dalam Bible, ini ada Bible Katolik, kitab suci Katolik ya. Ini apa tulisannya? Oh, tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkapnya tahun 2009 dipersembahkan oleh umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnold Tendi. Resmi dong berarti dong. Nah, di sini itu ada ayat, ini ayat ya. Ini ada catatan kakinya. Asyhadu Allah ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama Kodondi, teman-teman. Itu dikeroyok habis-habisan, dihujat habis-habisan oleh para Polikardus yang memang sudah dendam kesumat dengan yang namanya Donditat. Kita tahu, Kodondi banyak menyadarkan orang, banyak memualafkan para Polikardus dan laskar-laskarnya. Banyak orang Kristen yang setelah berdiskusi dengan Kodondi akhirnya mendapatkan hidayah. Ada sebagian itu adalah jemaat dari pendeta-pendeta yang Polikardus. Itulah yang membuat mereka begitu dendam, begitu marah dengan Kodondi. Apalagi ya, Kodondi itu nggak pernah mau berdebat secara online, hanya modal congor doang. Nggak enak teman-teman. Yang pertama, nggak open cam. Yang kedua, nggak nampilin data. Yang ketiga, cuman modal keras-kerasan suara. Terus kalau sudah terpojok, kalau nggak kabur, suruh teman-temannya membuat gaduh suasana. Dan itu selalu dihindari oleh Kodondi. Tetapi kemarin, Kodondi masuk, teman-teman. Masuk ke salah satu komal dengan tujuan apa? Dengan tujuan menanyakan apa motif Polikardus ini mengambil foto Kodondi sebagai profil wajahnya, begitu juga nama Kodondi. Gunakan foto dan wajah Kodondi. Ini membuat marah Kodondi. Ya, karena nggak pantas sekali seperti itu, teman-teman. Nggak pantas sekali. Dan kita tahu, teman-teman, hal tersebut ya, sangat tidak pantas, sangat tidak elok lah kita lihat. Karena itu mencederai semangat untuk diskusi. Mau diskusi saja. Kenapa harus menduplikat foto orang, profil orang, kan begitu? Apa nggak bisa lagi diskusi secara akademis? Apa nggak bisa lagi kalian untuk dialog? Nggak sanggup lagi membantah argumen dari Kodondi sehingga cara-cara curang terus-terusan kalian lakukan. Nah, ini yang kita sayangkan dari para Polikardus, teman-teman. Ya, kita sayangkan sekali sikap seperti itu. Tetapi memang kelakuan mereka ya begitu, teman-teman. Mau gimana lagi? Suka tidak suka kelakuan Polikardus ya seperti itu. Apa yang kita harap dari Polikardus? Mereka nggak bisa argumen, teman-teman. Mereka tidak bisa membela iman mereka karena mohon maaf, iman mereka ya kita tahu sendirilah. Kita tahu sendiri kualitasnya. Data-data sudah banyak kita suguhkan, data-data sudah kita hadirkan, begitu lengkap kepada mereka pun itu masih mereka tolak. Kan begitu. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan teman-teman bisa lihat ya, bagaimana mentalitas para Polikardus ini, dan saya akan bandingkan, teman-teman, ya, kita akan bandingkan juga dengan ya apa yang terjadi dengan mereka lakukan itu. Apakah itu membuat orang-orang berhenti untuk jadi mualaf? Enggak, teman-teman. Tetap berbondong-bondong orang belajar dari Kodondi dan mendapatkan hidayah. Ini yang mereka nggak akan bisa lakukan, teman-teman.
mereka nggak pernah ya berhasil memurtadkan umat muslim. Silahkan dicek. Ada nggak yang berhasil mereka murtadkan di TikTok? Dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Yang murtad itu rata-rata kita lihat. Karena indomisasi, hamilisasi, atau ya mereka memang jago. Jago dalam marketing. Jago dalam mempengaruhi orang dengan mengiming-imingkan hutang lunas. Dapat pekerjaan. Terus mereka juga perhatiannya luar biasa. Di saat ada bencana mereka masuk. Yang seperti itu yang berhasil memurtadkan umat muslim dengan perasaan, ya, dengan sembako, dengan bantuan lewat hati. Itu kita nggak pungkiri. Tapi kalau yang lewat akal nggak ada, teman-teman. Kalau pakai perasaan banyak, yes. Kita dapati banyak orang murtad karena baper, bawa perasaan, mimpi, ya mimpi ketemu ini, ketemu itu, jadi murtad. Banyak yang begitu. Tapi kalau dari hasil akademis, ya nggak bisa, teman-teman. Oke, kita akan lihat apa dampak dari mereka menghujat Kodondi, mereka menghina Kodondi. Apa dampaknya? Yang ada makin banyak orang yang mendapatkan kebenaran. Contohnya adalah Amelia. Amelia ini akhirnya bersyahadat, ya, setelah belajar dari Kodondi, setelah melihat bagaimana kelakuan Kodondi. Ya, kita lihat dulu bagaimana syahadatnya Amelia ya, teman-teman ya. Muhammad, kalau Dodi begini. Bang Dodi, Bang Dodi dulu kan, Bang Dodi dulu. Halo, Bang Dodi dulu kan zaman dulu kan nggak ada masjid, ya kan? Terus sholat di mana nabinya? Ya, Sholat bisa di mana aja. Namanya masjid itu adalah tempat pakai bersujud. dalilnya mana? Bukan Dalilnya mana? masjid. Pakai dalil. Sebelum nggak ada masjid. Iya, namanya masjid itu artinya apa? Pakai dalil dong, Di. Pakai dalil. Namanya masjid itu artinya apa? Pakai dalil. Pakai dalil. Pakai dalil. Kasih tahu masjid itu artinya apa? Ibadah tempat orang masjid artinya apa? Pakai dalil. Tempat bersujud. Sudah. Pakai dalil. Kalau sudah tempat bersujud, artinya masjid teman-teman, sholat di mana saja bisa. Inilah Mau di orang kandang yang kambing boleh, mau di kuburan dielu-elukan boleh. orang Islam. Sekarang Orang mana inilah yang ayatnya dipuji-puji Yesus orang ngajarin Islam. dosa waris? Ternyata Kenapa nggak jawab-jawab botolnya dari tadi? luar biasa. Inilah Ayo. orang yang dielu-elukan orang Islam. Dibilang Mana pintar. ayat? Bang Padahal Dodi, botolnya luar biasa. Bang Dodi, untung kamu masuk Islam ya, untung Iya. banget. Mana Untung ayatnya banget. Yesus ngajarin dosa waris? Iya. Ternyata kau bodoh, Makanya, Dodi. untung Ayo, mana banget ayatnya? Kristen ya. Mana Ternyata ayatnya? kau bodoh. Loh, mana untung yang banget yang Kristen. bodoh? Iya, lepas. Yang bodoh itu lepas yang nyembah Dodi itu laki-laki. yang apa yang nggak jelas. Oh, bukan. Saya Oke, bilang tadi, bentar. Hah? sebelum masjid dibangun, lalu kau bilang masjid apa yang dibangun? Iya, masjid apa yang dibangun? Di Nah, mana kamu Nabi tahu nggak sholat? itu masjid apa yang dibangun? Kau jawab pakai dalil. Kamu tahu nggak itu masjid apa yang dibangun? Katanya. Bukan berbicara tentang masjid Nah, apa makanya yang saya tanya, dibangun. kamu tahu nggak itu masjid apa yang Pertanyaannya, dibangun? sebelum masjid dibangun, di Iya, mana makanya Nabi saya tanya sholat? itu tahu. Kamu tahu nggak itu masjid apa yang dibangun? Kau ngerti nggak pertanyaannya ini? Tahu, tahu. Bukan Makanya berbicara saya tanya, tentang itu masjid apa masjid-masjid yang di situ dibangun. maksudnya? Tahu Bukan nggak itu masjid berbicara apa yang tentang masjid dibangun? dibangun. Ini lebih Agama kepada Islam aja kau nggak sebelum tahu masjid satu. Ya, dibangun. itu makanya saya tanya masjid apa yang dibangun? Iman Aduh, kamu yang botolmu baru luar yang biasa, kau tau. benar, Itu masjid apa yang dibangun? Al-Quran adalah Tahu nggak kamu? kebenaran. Kamu tidak tahu. Kamu tahu nggak itu masjid Tapi apa yang kalau dibangun? masalah Alkitab kamu sibuk. Salam. Kamu tahu nggak itu Iya, masjid apa yang ini dibangun? namanya Bodoh kamu botol. Saya tahu. ini namanya yang Doditan benar, itu benar, ya. benar, Iya, benar, ini. benar, Tertunggal. benar. Diam dulu kau dulu. Biar dulu siapa? Katanya Biar dulu Bang sekarang. Raji tempat. Katanya itu masjid apa yang dibangun tahu nggak? Pertanyaan saya, Dondi, bukan berbicara tentang masjid apa yang dibangun. Kan itu ada tulisannya Yang pertanyaan sebelum masjid saya, dibangun. sebelum Itu masjid masjid Doditan apa, tahu debat nggak? yuk. Di mana Nabi Dondi-tan. sholat? Tahu Itu nggak yang itu saya masjid tanya. apa? Jawab Ya, tahu pakai nggak itu dalil. masjid apa? Wah, nggak ada ilmunya Doditan ini rupanya, Ternyata besar kalau congor nggak doang. tahu, kalau nggak Iya, tahu, ternyata dia kalau nggak congor. tahu bilang aja, nanti saya kasih tahu. Coba gini aja. Saya senang banget Dodi. Teman-teman, Cabur saya dari mau Kristen. uji dulu dia. Saya mau uji dulu. Silakan. Kalau nggak tahu, Oke, nggak tahu, Doditan. nanti Diam dulu saya kasih teman-temannya tahu. semua ya. Ya. Ya, saya mau uji dulu kamu Apa? Doditan. Doditan sebentar. Saya mau uji kamu dulu. Sebentar, saya Yang tanya hari-hari sama bahas orang yang Bebel ya. nanya tadi. Sebentar, Masjid apa yang dibangun, tahu nggak? Saya mau tanya dulu sama kamu Doditan. Itu si kami dalam Al-Quran siapa? Coba jawab dulu Itu si kami artinya dalam Allah Al-Quran. Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia Oke. plural majestic. Kalau Oke, kata kita kami jadi itu Tuhan satu siapa? apa
Oke, si kami Gantian itu saya satu tanya atau dong, lebih daripada gantian satu. saya tanya dong. Saya udah Kok jawab. takut katanya Dondi Gantian dan saya kelas tanya. begini. Kata kita di Dondi mau nangis. 26 siapa? Mau nangis dia. Dondi Ya mau nangis. ampun. Loh, Coba. nggak bisa jawab lah. Coba, Donditan. Kamu tanya kami Santai siapa? lah. Saya sudah Hari-hari jawab. bahas Bible sekali-sekali Al-Quran dong. Saya tanya. Saya tanya, Si kejadian kami satu itu dua siapa enam, dalam kita Al-Quran? siapa? Coba. Dondi mau Ayo. nangis. Oh, Ayo, nggak si kami jawab. itu siapa? Kami itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, si kami itu satu atau lebih daripada satu. Satu. Hah? Satu. Astaga. Aku kira ini ada ilmunya. Astaga, aku kira ada ilmunya ini orang. Aduh. Aku kira ada ilmunya ini orang loh. Luar biasa Aduh. Ternyata dia bodoh. Iya, aku kira ada ilmunya ini orang. Astaga. Langsung. Antum itu satu apa banyak? Astaga. Coba, Donditan, saya bantu kamu ya. Dengar, saya bantu kamu ya. Dengar dulu, saya bantu kamu. Sebentar, saya bantu kamu. Sebentar, saya bantu kamu ya. Sebenarnya sebentar dulu dong. Kamu kok macam si kores. Dengarkan dulu ya. Saya bantu kamu. Dengar dulu. Saya bantu kamu ya. Dengar dulu. Bang Dondi, biar kebuka hatimu, ya. Biar berpikir kamu. Ngamuk dia. Biar berpikir kamu. Diam dulu Dondi Coba. ya. Kamu ditanya. Oke, Donditan, dengar ya. Itu satu apa Siap, banyak? nanti aku ditanya pun nggak apa-apa, Dondi. Iya, Aku ditanya Donditan pun dengar nggak ya. apa-apa, Dondi. Oke, Saya bantu sekarang kamu ya. semuanya saya tanya. Nak Antum itu satu Donditan. apa banyak? Nak Donditan, Ya, nanti saya bantu dulu, kamu ya. jawab dulu, Ayo. jawab dulu. Ya, oke, Ayo, dengari Donditan antum ya. satu apa Donditan. banyak? Dengarkan dulu, saya bantu kamu Antum ya. satu atau banyak? Dengar Jawab dulu, Ayo, jawab dulu, bisa Dengar, nggak? saya bantu kamu. Bisa nggak? Kata Ayo, jawab kita, dulu. Nanti dengarkan. kamu tanya lagi, saya jawab lagi. Dengar ya, saya bantu kamu Gini, ya. gini, kamu tadi udah Sebentar. tanya. Saya tanya, kamu jawab. Nanti Hei. kamu boleh tanya lagi. Loh ilah, kok Ayo. kamu nangis-nangis begini sih? Oh, Katanya enggak, Donditan nangis, aku ahli. nangis, Ayo, siapa yang Oke, bisa dengar jawab? ya. Semua Saya di bantu sini- kamu ya. Dengar. semua di sini bisa jawab Kata nggak? kami, Kalau kata saya bilang kami. satu orang, Dengarin dulu. Coba antum di mute dulu itu dia, biar satu dia atau bisa banyak? dengar pertanyaan saya. Oh ya, saya Biar mute, dia. saya mute. Saya mute. Dengar ya Donditan ya. Kau Dondi ya. Kau Dondi Oke. bentar, dengarkan dulu, Oke, dengarkan dulu. dengar Donditan ya, saya bantu kamu ya. Kata kami, lo ilang nggak bisa diam sekelas Loh, Donditan kok begini kamu nggak ngomongnya. bisa tanya? Kamu nggak bisa Lu, tanya? dengarin dulu. Saya Loh. lagi bantu kamu, saya Kan lagi tadi bantu kamu. udah tanya. Saya bantu kamu ini, Tadi dengar kamu ya. udah tanya, kenapa sekarang kamu Dengar tanya? dulu Tanya. Donditan. Kita udah dijelasin ya. Muhammad, Dondi ya. tadi Sebentar, namanya ya. Muhammad, masjid apa yang dibangun tadi? Ayo. Dengarkan Donditan. Sebentar, Donditan, Ayo. dengarkan ya. Hale. Oh, Sebentar, begini, Hale. cara Sebentar, debat Hale. begini. Sebentar, Hale. Ayo, Sebentar siapapun Dondi. dari kalian Dengarkan Dondi. yang mau debat sama Dengarkan. saya, Dondi, dengarkan kirim dulu saya. tantangan debat ke donditan@gmail.com. Oke, dengarkan saya. Dengarkan dulu layanin saya. kamu semua, debat tatap muka berani nggak? Berani nggak? Geruduk, takut digeruduk. Ayo, Kalian kan berani raja nggak? geruduk. Kalian raja geruduk. Keamanan Geruduk saya kalian. jamin. Keamanan saya jamin semuanya. Tapi kehormatan. Alah, nggak percaya. Ini aja Donditan. Atau gini nggak apa-apa teman-teman. Saya akan mau jumpa sama dia debat secara offline asal kau bisa jawab ini, oke? Saya bantu kamu ya. Kalau bisa kau jawab ini kita ketemuan langsung, oke? Saya bantu kamu. Kata kami itu diadopsi dari kata kita dalam Bible. Kata kita dalam Bible bisa kami jawab. Sekarang kalau kau bisa menjawab siapakah kami dalam Al-Quranmu, kita langsung ketemu tatap muka debat. Silakan. Buka mute-mu. Open me. Dia sudah stres. Panasan dia nggak sadar ya. Ayo. Panasan nggak sadar Buka ya. mute, Dondi. Buka mute. Ayo, kenapa kalian mute saya? Ayo. Kenapa Iya, kalian mute maksudnya saya? supaya satu-satu. Ya, Satu-satu. kami Kayaknya Silakan. kayaknya kalian mau nggak berani ya debat sama saya? Nggak ada ilmunya ini. Kukira ada ilmunya ini. Udahlah siap, teman. saya siap. Nggak ada ilmunya. Siap. Nggak ada ilmunya kamu ternyata. Saya layanin kalian semua. Aduh, nggak ada ilmunya kamu ini. Layanin gimana Dondi? Orang dia. Nggak layanin Oke, gimana? oke teman-temannya Bang Donditan, saya pas lagi di jalan ini ya. Ternyata dia nggak ada ilmunya ini orang. Oke lah, aku Oke, Bang lagi di jalan soalnya. Bang Mosad, silakan Bang Mosad. Oke, silakan. Kata kita buat siapa? Kata kita. Ayo. Mana? Kok Dia- nggak ada yang jawab? Lah, kata Tadi yang kita nanya tadi masjid itu mana udah masjid? Masjid mana yang dibangun Kita tadi? di mana Ayo jawab. Pak Dondi? Kita di mana Pak Dondi? kan nggak nyambung. Kejadian 126. Ayo buka. Kejadian 126. Kata kita tuh siapa? Apa urusan kau sama Alkitab? Loh, kan tadi nanya Oke, kami. oke. Enggak, sekarang gini. Bentar. Biarkan saya yang terapi si Dondi ya. Bagaimana?
kawan-kawan ya, coba. Ini kawan-kawan, kita di report. Nggak ada yang berani open cam. Kita di report. Biar Kita dia di report. Muhammad. Nggak ada yang berani open cam. Hah? Mute dulu Kita di semua, report, di mute, report. mute. Biar mereka Nggak ada yang berani open dulu cam. yang Muhammad. Oke, Oke. Sekarang saya dengan Donditan. Oke, Donditan. Nanti kau geruduk Donditan. Donditan. Sebelum masjid dibangun, di mana Rasulullah sholat? Jawab. Kandang kambing. Orang inilah yang dielu-elukan orang Islam. Donditan nggak Ini yang bakal dibangga-banggakan. Hah? Ini yang Donditan nggak bakal dibangga-banggakan. tahu itu. Padahal kambing kan nggak pernah mandi ya, bau. Iya. Kok disembah-sembah Sholat di ya? kandang kambing itu di. Iya, Donditan nggak bakal. Padahal domba itu kan istilahnya domba itu kan dipelihara, dibersihin, dimandiin, Iya. kasih makan yang layak. Ayo, siapa yang debat sama si Donditan ini? Jangan kau ngopi, Ayo. Donditan. Siapa yang Dondi. jangan ngopi, jangan Ini bukan ngopi. Dia lagi tempat telepon. ngopi, Dondi. Di sini bukan Dia lagi tempat di ngopi. telepon. Dia lagi di telepon ini. Mau nge-report ini teman-teman. Iya mau ngerepot Saya ya, udah di-report, telepon ya. Juma dia. Pak Dondi, kau pernah sholat di kandang kambing apa tidak? Oke. Kau pernah Kalian nih ya mau laki-laki semua atau bukan? Kau pernah Pak Dondi bertanya apa Pak Dondi? Biar saya jawab. Tanya, di mana ayatnya Yesus ngajarin dosa waris? Ayo dijawab. Di mana ayatnya? tadi Bodoh kejadian kali jawab kamu dosa sama waris. ada di kejadian 3 ayat 5 ayat 1 sampai 24. Dosa waris. Lompat. Kau takut kau mau dijawab Lompat lagi. Di mana? Dosa waris itu apa? Coba aku tanya Justru dulu. Islam yang mengajarkan dosa waris. Islam yang mengajarkan dosa waris. Yesus yang ngajarin Islam. dosa waris di Dosa mana? warisan itu apa dulu, definisikan dulu. Sebentar. Kita besarkan dulu ini. Kita besarkan aja dulu. Apa dosa warisan itu? Nggak ada yang bisa jawab. Bukan masalah Islam yang mengajarkan dosa waris. Ayatnya. Kalau berdebat definisi harus sama. Sekarang saya tanya, definisi apa dulu dosa warisan itu apa? Dondi. Coba satu-satu teman-teman. Coba satu-satu teman-teman. Dondi. Coba satu-satu. Enggak pelan-pelan Pak, kita amankan dulu. Iya, pelan-pelan Pak Dondi. Kita ini dulu kan, amankan dulu. Tadi di kejadian, sekarang lompat-lompat. Tadi di kejadian itu dosa waris. Tadi di kejadian sekarang dosa waris. Kok lompat-lompat? Gimana sih? Tadi saya nanya anjing, kejadian karena sebentar, tadi ada yang nanya Tadi kau- arti kata kami. anjing. Makanya saya balikin Anjing ke sebentar. kejadian Ya, 126. Kalau tadi yang namanya Muhammad tadi mau nanya dijelaskan masjid, sekarang saya tanya dosa masjid waris. mana yang dibangun? Iya, tadi dosa waris. Kandang kambing Iya, terus. kan Menghina kepalanya dan sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. harus botak berarti kalau begitu. Di Bible pun that's why fotonya Bunda Maria selalu pakai jilbab. Pernah nggak lihat gambar Bunda Maria nggak pakai kerudung? Apa nih? Semua pakai kerudung. Harapan saya setelah masuk Islam, sebenarnya kalau saya mau terus terang, tidak ada alasan apapun bagi seseorang wanita yang sudah dewasa untuk tidak berhijab. Kenapa? Gini, Mbak boleh nggak lihat dada saya? Buka nih baju saya kalau boleh. Seksi, nggak boleh kan? Oke. Badan saya, aurat saya hanya untuk istri saya. Jadi istri saya sama kayak perempuan-perempuan di Islam yang berjilbab. Kodondi istrinya saya, mereka rambutnya aja sampai kelihatan orang lain, saya cemburu. Saya marah. Kodondi kalau lihat rambutnya istri saya gitu, saya marah. Kok kamu pamer rambut Kodondi? Kalau Kodondi lihat rambut perempuan nih, Muslim yang nggak berjilbab, dia mesti nikahin gitu. Oh salah ya? Salah. Dia sebenarnya mau nikahin itu perempuan, cuman dia nggak berani gitu. Kenapa dia nggak berani? Karena istrinya lebih berani gitu. Diwajibkan seseorang beriman itu sholat, ya. Terus diwajibkan untuk dia berpuasa. Selain sholat dan puasa ibadah, ada kewajiban lain yaitu berhijab. Mbak mau nikah sama seorang laki-laki. Laki-laki yang Mbak sayangi itu dikasih kekhususan, yaitu rambutnya Mbak, lengannya Mbak. Kalau perempuan kalau Mbak untung alhamdulillah nggak kayak yang lain, masih pakai rok mini, dadanya belakangnya kelihatan. Itu cuma buat suami harusnya. Tahu permen? Ada permen nggak di sini? Ada nih. Nah, bagi permen. Nah, saya kasih sampahnya deh. Contoh. Bisa jadi pakai permen. Iya gini aja deh. Buka satu. Nah, iya. Gitu. Batu yang mana? Ambil. Kenapa nggak yang terbuka? Udah kebuka. Kenapa udah kebuka?
Iya, kenapa nggak milih yang udah kebuka gitu? Atau gini deh, saya jatuhin dua-duanya. Diambil salah satu, yang mau dimakan yang mana gitu. Oh, sekarang dibuka, diambil yang mana? Karena pasti yang dibuka kotor. Itulah jilbab, Pak. Inilah jilbab nih, bungkus permen ini jilbab. Karena perempuan yang sudah terbuka, dia udah dinikmati laki-laki lain. Sudah banyak laki-laki yang melihat rambutnya dia, tubuhnya dia, dan kita maunya pasti yang baik. Nah, ketika Mbak sudah masuk Islam, insya Allah semua dosanya diampuni oleh Allah, dihapus, dan disitulah dimulai startnya. Bukan berarti orang yang berjilbab terus dia baik, suci, enggak, imannya kuat, enggak. Banyak kok Yahudi berjilbab, banyak orang berjilbab ternyata dia bukan Islam, dia Syiah. Ada di Islam, tahu saksi Yehova? Tahu dong. Tahu dong. Saksi Yehova. Di Islam juga ada saksi Yehova, namanya Syiah. Paham ya perumpamaan saya? Jadi dia ngaku Islam, tapi dia bukan Islam. Saksi Yehova ngaku Kristen, tapi dia tidak pernah jadi Kristen atau Katolik karena dia tidak mengakui Tritunggal kan? Gitu ceritanya. Itu soal jilbab. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Di Islam nggak boleh maksa. Bahkan Mbak masuk Islam nggak boleh kita paksa gitu. Tapi keren tadi bapaknya nganterin, kaget nih, bapaknya ikut gitu. Kenapa nggak diajak sih? Dengar donitan, beneran. Apa saya turun? Iya boleh di mobil samperin. Mbak, di Islam itu ada yang namanya aurat. Ya kan? Aurat tahu kan auratnya? Aurat adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Mahramnya artinya siapa? Suami istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya, kandung ya. Itu nggak boleh dilihat. Buat perempuan di dalam Islam itu yang bukan aurat itu hanya wajah, dua tangan, sama dua kaki. Jadi selain itu adalah aurat kalau perempuan. Jadi rambut itu aurat, yang boleh lihat hanya suaminya. Begitu juga di luar daripada tangan dan kaki. Jadi ketika Mbak nanti sudah berjilbab, foto, kasih calon suami. Saya sudah menjaga diri saya sudah menutupi aurat saya, jadilah engkau suami yang baik yang menjaga istrimu, yang membawa istrimu ke surga. Istri saya dalam Islam, istri perempuan sangat dimuliakan. Sama ini ada buku. Ini buku ini kalau Mbak belum bisa sholat, ini ada Arabnya, Mbak pasti nggak bisa baca. Nah, makanya dikasih bahasa Indonesia Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu juga ada terjemahannya. Ini bedanya buku ini sama buku Iqra. Dulu kalau orang masuk Islam dikasih buku, dia bingung mau baca apaan, Arab semua. Nah, cuman ini kita bikin buku yang ada Arab, Latin, arti. Nanti belajarnya dari YouTube juga bisa. Nanti saya masukkan grup Ikhlas khusus Ahwat yang ketuanya Kristi sekarang. Oh, Kristi. Dan teman-teman ini buku buat Mbak itu gamis. Gamisnya itu hijab. Mau coba dipakai gamisnya? Ini mumpung ada suci bisa ngajarin pakai. Ajarin pakai Mbak. Di kamar mandi. Itu juga ada nih apa? Nggak, ini apa saya lihat dulu dong, ini gamis bukan baju suci. Periksa dong dari istriku yang bawa. Terus ini Mbak, ini ada namanya zakat. Wajib dan harus bagi kami memberikan siapa penghasilan, tapi jangan ada jumlahnya. Nggak cukup buat ke Kamboja. Oh, iya Pak. Tapi buat beli sianida kasih ke Dodi cukup. Sianida bungkus. Atasnya belum ya? Enggak ada, perlunya pakai ini. Dicoba, Mbak belum pernah pakai kan? Belum. Nah, kita coba. Mas Suci ajarin deh di kamar mandi. Baju dulu. Cuman Mbaknya buka baju dulu kali, ganti sendiri. Iya. Atasnya doang baru. Nanti kerudungnya. Tuh, coba Mbak sekarang lihat. Saya fotoin ya. Izin. Coba, bismillah. Coba Mbak lihat. Kirim bapaknya kok. Enggak, belum. Ada yang merem. Oh, bapaknya masih Katolik. Saya maksudnya Mbak ngomong Indomie gitu. Ya, kalau bagus lagi malah poligami. Gitu. Ini Mbak. Dia omdo. Cuma ngomong doang, tapi nggak berani dia. Bagus nggak? Bagus mana sama tadi? Ini kita Mbak keluar dari Mbak. Saya bukan Amelia tapi orang lain. Ketika Mbak melihat ini, bagus yang tadi atau sekarang? Ketutup. Bagus yang ini. Kira-kira kalau Mbak dengan baju ini cowok, cewek gitu, ada ganggu nggak? Enggak. Karena Mbak ketutup. Maaf Mbak ya. Karena Mbak ketutup. Ini kiri kanan tutupnya harus. Mbak kalau kayak gini, dengan kata lain orang jauh dari hawa nafsu, setan juga malas gangguinnya.
Belang-belang, hidung belang itu malas nungguinnya. Gitu. Senyum lu deh. Ya senyum, masa dia nangis? Di dalam Bible, ini ada Bible Katolik. Kitab suci Katolik. Katolik ya. Ini apa tulisannya? Oh, tidak untuk diperdagangkan. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkapnya tahun 2009 dipersembahkan oleh umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakannya Arnold Sende. Resmi dong berarti dong. Nah, di sini itu ada ayat, ini ayat ya. Ini ada catatan kakinya. Ya, jadi ini semacam kayak tafsir gitu lah. Penjelasannya, Nah, buka ini aja. Ini ada contoh, satu ayat. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini adalah yang dianggap sebagai bukti teks bahwa di dalam Bible ada ajaran Trinitas. Oke. Ayat itu bunyinya begini. Mbak Joca. Nih, dari yang ayat 7 nih. Sebab Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Bukan. Maaf. Sebab ada 3 Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Terus sampai kata di bumi nih. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi. Nah, ini ada keterangan di bawah nih. Yang ayat 7 sampai 8 ya, kata-kata di dalam surga sampai di bumi, keterangannya apa nih? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak? Karena bagian ini pasti tidak asli. Artinya apa, Mbak? Tidak asli apa, Mbak? Palsu. Ayat palsu. Tentang ketuhanan itu ayat palsu. Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Kapan Yesus jadi Tuhan? Nggak bingung kan kita? Mbak buka ya. 325 Masehi. Mbak buka di sini, saya tulis ya. Namanya Rekonsiliasi Nisea. Sebelum itu Yesus bukan konsili ya. Konsili Nisea. Konsili Nisea 325 Masehi. Sebelum ini Yesus bukan Tuhan. Buat ajar sendiri nanti. Itu cuma buat memperkuat iman, tapi jangan buat debat. Nggak bagus debat. Nanti papanya kaget lagi habis dari Kododi makin jadi kan. Oke, gitu ya. Tapi gini, Mbak Amelia, ini kan ceritanya Mbak Amelia ini kan mau bersahadat. Mbak Amelia sudah percaya bahwa Tuhan itu Esa? Kalau saya sendiri ya Pak ya? Iya. Saya harus menanya ke pribadinya Mbak Amelia. Kalau buat bapak saya, awalnya juga emang kan saya kalau ragu pastikan Pak. Ragu juga pastikan, maksudnya. Ragu? Takutnya saya tidak terlalu mengimani. Agama kan bukan hal yang sepele, segampang itu. Apalagi kebetulan bapak saya juga orangnya ketat akan agama. Makanya mungkin itu alasan dia mungkin nggak mau naik. Kayaknya mungkin karena beda agama, takutnya dia nggak menghormati juga kan. Makanya dia dari tadi juga nunggunya di parkiran. Mbak, boleh nggak ini ditempel biar lebih jelas suaranya? Kasih. Nggak usah. Ini sosis 2 banyak. Sosis 2, sosis 3, sosis 4. Enggak, ini nggak harus tanda tangan kok. Kok tekan dong? Siapa yang nulis PHD? Ah ya. Emang PHD kan? Siapa banget tuh? Udah tekan. PHD. Tekan. Gak usah tanda tangan. Emang nggak tanda tangan? Gak usah tanda tangan ini. Lebih bagus kok. Jauh lebih bagus. Nah. Ini sadatin. Ini bentar dulu dong. Ini apa? MSI SPDI. Iya. Orang ini mau dia bawa. Ya gak apa-apa. Masa nggak ditulis gelarnya? Oh iya. Antum, Mas Iki, iya. tekan dong di sini. Siapa?
Itu siapa namanya? Saiful Haki. Nah, saya yang tulis. Nah. Sama gelar-gelarnya ya. Sama gelar-gelarnya. MSI, SPDI itu masih satu istri. Ya. SPDI-nya sebenarnya pengen 2 istri. TTD. TTD. Tapi tidak berani. TTB itu. Oke, udah? Ya. Nah gini, jadi sebelum bersyahadat, saya ingin Mbak Amelia melakukan syahadat ini dengan keyakinan. Bukan cuma dengan mulut, tapi dengan hati. Maksudnya dengan hati, Mbak Amelia harus beriman bahwa Allah itu esa. Cuma satu, nggak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya gitu. Ya, satu gitu. Yang kedua, Mbak Amelia juga harus beriman bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Nabi gitu. Itu yang penting. Jadi kalau tidak mengimani dua hal itu, percuma bersyahadat di mulut gitu. Ya, jelas ya. Sebelumnya bukan Bible-nya aja yang tentang ketuhanan. Enggak, sebelumnya kan Mbak Amelia kan apa? Beragama apa? Katolik. Di Katolik kan Mbak Amelia mungkin tahu yang namanya Trinitas. Nih kan? Jadi Trinitas itu di dalam Islam ditolak dengan keras gitu. Karena apa? Karena di dalam Trinitas walaupun diaku sebagai Tuhan yang esa, tetapi tetap saja di situ menuhankan manusia gitu. Itu yang tidak diterima dalam Islam. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu kita sebut sebagai perbuatan syirik gitu. Syirik adalah dosa yang tidak diampunin gitu. Ya. Jadi menyembah seseorang menjadi Tuhan itu adalah perbuatan syirik, orangnya disebut musyrik. Kalau sekarang Mbak Amelia mau masuk Islam, Mbak Amelia sudah harus bisa meninggalkan keyakinan itu dan meyakini Allah itu hanya satu, esa, ahad gitu, cuma satu, ya. Dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mungkin Mbak Amelia belum pernah mendengar, tapi saya mau kasih tahu dulu nih ya sebelum kita bersyahadat. Di dalam Islam ada rukun Islam. Ya, rukun Islam itu adalah persyaratan sebelum dan menjadi Islam. Pertama bersyahadat yang Mbak Amelia akan lakukan. Kedua sholat. Sholat ini adalah tiang agama gitu ya. Jadi ini wajib. Ini semuanya hukumnya wajib. Yang ketiga adalah zakat. Zakat itu memberikan kepada orang-orang yang susah, yang fakir. Keempat adalah puasa. Puasa juga wajib selama 1 bulan dalam 1 tahun. Ya. Yang kelima adalah haji, tetapi haji hanya jika mampu. Ya, hanya mampu. Yang mampu boleh pergi haji, yang tidak mampu tidak perlu pergi haji. Ini adalah rukun Islam. Yang kedua, di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Nah, ini penting buat orang yang mau bersyahadat harus paham dulu nih ya. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bicara. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya, ya. Ketiga, beriman kepada nabi-nabinya. Keempat, beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Kelima, beriman kepada hari akhir atau hari penghakiman atau hari kiamat, ya, jelas ya. Yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Takdir yang sudah ditetapkan dan takdir yang diusahakan gitu. Ya. Ini sudah paham rukun Islam, rukun iman ya? Ada di sini semua. Semua ada di sini nanti ya, bisa dibaca ya. Nah, jadi sekarang saya minta Mbak Amelia kalau memang mau masuk Islam, misalnya dengan alasan menikah, itu tidak salah. Masuk Islam dengan cara menikah itu tidak disalahkan, tidak salah artinya. Itu adalah salah satu cara untuk masuk Islam gitu, dengan menikah. Tetapi kami maunya Mbak masuk Islam dengan pengetahuan dan juga dengan keyakinan. Paham ya? Baik, kalau gitu sudah pernah mendengar kalimat syahadat? Belum. Oh, kalau bercandaan sih pernah, cuman enggak. Maksudnya enggak lengkap gitu, enggak ya, mau lengkap. ini takutnya. Oke, saya perdengarkan ya, Mbak Amelia supaya nanti punya gambaran ya. 2 kalimat syahadat itu dalam bahasa Arabnya adalah asyhadu, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu, ya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oke. Coba kita coba ya. Sebentar ya, sebentar. Setelah itu, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jelas ya? Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang mau ditanya?
Baru tahu artinya. Baru tahu. Sekarang coba artinya. ngomong ashadu. Coba. Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah 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 illallah. illallah Nah, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, itu bisa. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan O ya, bukan O, tapi A, tetap A. Tapi A-nya sama L nyambung. Allah. Nah, gitu. Terus kemudian dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allah. Ya, gitu ya. Paham? Mau latihan lagi atau mau langsung? Latihan lagi. Gak apa-apa, dituntun aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, langsung syahadat aja. Kan? Hah? Gak apa-apa. Nah, gini. Santai kita. Sekarang kita mulai syahadatnya. Syahadat itu mudah. Syahadat itu seperti ini, Mbak. Masuk Islam nggak repot. Cukup udah syahadat. Kayak orang nikah. Iya. Aku bersedia menikahi. Nah, itu hati-hati. Tanggung jawabnya sampai mati. Saya sebagai seorang suami bertanggung jawab sampai mati gara-gara omongan itu. Nah, sama masuk Islam juga gitu. Yang saya mau tanya, ada yang maksa Mbak nggak masuk Islam? Enggak sih. Ngerayu, ngasih duit? Enggak ada. Mempengaruhi, maksa nggak ada ya. Bener-bener keinginan sendiri. Iya. Dalam keadaan sehat jasmani rohani. Iya. Yakin ini pilihan yang terbaik. Iya. Karena saya mesti kuatin iman dulu. Iya dong. Iman nggak akan kuat kalau nggak masuk Islam. Begitu Mbak masuk Islam, imannya akan diperkuat langsung. Dan orang yang baru masuk Islam, imannya pasti kuat. Tauhidnya maksudnya. Karena Islam adalah artinya orang yang berserah diri total kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Coba kita ulang lagi. Ulang lagi ya. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah jago tuh. Ya. Udah jago. Gitu, siap ya? Kita syahadat. Ini syahadat yang beneran. Tadi juga udah beneran sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan tadi latihan. Supaya ini syahadat yang diucapkan, disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya dan kita semua. Ya. Belum yang beneran udah merinding. Silakan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman begitu aja. Islam itu begitu, Mbak. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Seorang muslim berkata dan membenarkan dengan perbuatan. Udah Mbak, udah muslimah, udah sah, tinggal Mbak sekarang jalankan sholatnya. Kalau nanti sampai rumah, mandi besar, mandi aja, niatnya mandi besar, bukan baptis. Ya itu hanya simbolis. Mandi besar membersihkan diri dari apa-apa yang haram. Ramas juga ya? Ya, mandi besar tuh di ujung rambut menjumpai air semua. Anggap aja mandi, tapi niatnya mandi besar. Tapi kalau mandi besar ada bacaan? Enggak ada. Baca aja Bismillah. Bacanya gini, berniat aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Artinya hanya demi Allah. Itu aja, simpel. Kalau Mbak susah, Bismillah. Susah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau niat mandi besar. Dah. Allah tahu kok itu. Kalian sudah lihat ya? Kalian sudah lihat. Akhirnya Amelia, teman-teman, mendapatkan hidayah.
setelah diskusi dan belajar dari Kodondi. Walaupun mereka menghujat Kodondi, ngata-ngatain Kodondi, tapi ini nggak menghentikan orang-orang untuk belajar. Para Polikarpus kan cuma bisa apa, teman-teman? Cuma bisa menjelek-jelekan, mengolok-ngolok. Mereka nggak bisa membantah argumen Kodondi, nggak sanggup. Jadi yang bisa mereka lakukan hanya apa? Keroyokan, teriak-teriak, ketawa-ketawa, kan begitu. Itu kan mentalitas pecundang. Kalau saya bilang ya, tukang bully lah. Tukang bully bisa seperti itu cuman. Rame-rame. Kalau sendirian nggak bisa. Head to head, satu lawan satu, nggak akan sanggup mereka, teman-teman. Disuruh diskusi secara akademis, nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup, teman-teman. Mereka cuma bisa modal teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, ya seperti itu. Dan itu yang kita lihat selama ini kan. Polikarpus akan terus seperti itu, teman-teman. Jangan harap mereka bisa bertobat, berubah, enggak. Mereka tidak akan bisa menerima kebenaran. Mereka tidak akan bisa menerima banyak orang yang tersadarkan. Nggak akan. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga ya, Amelia istiqomah, itu yang paling penting. Karena cobaan itu bukan saat kamu bersyahadat. Bukan, teman-teman. Tapi saat kamu sudah memutuskan Islam, bagaimana goncangan, cobaan itu datang silih berganti. Bagaimana supaya kamu tetap kuat. Ya, itu yang paling penting. Istiqomah itu yang susah, teman-teman. Bukan syahadat. Kalau syahadat kan tinggal datang, ucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Tapi bagaimana kita menjalankannya? Bagaimana kita minta perlindungan Allah? Ya, supaya kita terus dijaga. Itu. Dan saya berharap Amelia bisa istiqomah, dan Kodondi tidak berhenti untuk terus menyuarakan kebenaran. Dan kita lihat, banyak sekali teman-teman. Saya kagum sekali dengan Kodondi ini, yang berhasil menyadarkan banyak sekali orang, teman-teman. Nggak terhitung sudah berapa banyak orang-orang yang disadarkan setelah berdiskusi dengan Kodondi. Dan bagi teman-teman ya, terutama teman-teman dari Kristen, yang mulai berpikir, yang mulai sudah terlintas di benaknya, ada yang salah ini dengan agama saya. Apa benar yang disampaikan Kodondi? Ya sudah, silakan datangi. Datangi Kodondi, diskusi. Kodondi open kok. Ya, sangat welcome dengan orang-orang yang ingin belajar. Kalau kalian nggak punya ongkos pun, silakan. Silakan Anda sampaikan, kita akan upayakan bantu. Contoh, Anda tinggalnya mungkin di Jawa Timur, di Jawa Tengah, butuh biaya untuk membayar perjalanan kalian ke Jakarta. Butuh tempat tinggal saat di Jakarta. Silakan. Yang penting niatnya untuk belajar ya, bukan untuk main-main. Kalau memang niat kalian untuk belajar, niat kalian ingin mengetahui, ya, mengetahui kebenaran, kita akan bantu. Kita janji kita akan bantu, teman-teman. Ya, kita akan bayar akomodasi kalian untuk datang belajar. Kita akan bantu kalian mendapatkan tempat tinggal, ya, makan kalian, selama kalian mau belajar. Itu sih. Yang penting jangan untuk main-main ya. Kadang kan Polikarpus ini bisa untuk menipu. Ini yang bahaya. Banyak kita ketemui orang-orang yang bersyahadat palsu. Banyak, teman-teman. Saya sampai bingung gitu. Apa nggak ada merasa bersalah dia? Apa dia nggak merasa mengkhianati agamanya dengan berpura-pura syahadat hanya demi untuk menipu dan mengelabui kita? Saya kadang bingung gitu. Contoh Candy Susanto. Ya, kita tahu viralnya kan. Bagaimana dia menipu dengan bersyahadat. Apa nggak ada kepikiran gitu, Anda mengkhianati agama Anda? Nah, ini yang lucu. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Kita akan terus menyuarakan kebenaran, dan buat Kodondi, terus semangat, lawan terus para Polikarpus, penista, penghujat, dan tukang bolak-balik fakta ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.